Remontada bukan milik Real Madrid yang dihancurkan Arsenal di Bernabeu beberapa waktu lalu. Remontada adalah kisah klasik milik Barcelona yang Sabtu malam sukses membalikan keadaan dari tertinggal 1-3 menjadi kemenangan 4-3. Di laga itu sendiri, tak bisa dibohongi, masuknya pemain kunci seperti Lamine Yamal dan Olmo adalah pembeda di balik keberhasilan Barcelona meraih 3 poin. Keduanya tak hanya memberikan tenaga ekstra di lini serang, tapi lebih dari itu. Lamine Yamal dan Dani Olmo seolah membuat simfoni serangan Barcelona jauh lebih mengalir indah, sulit ditebak, sulit dihentikan. Dan 3 gol adalah bukti jika pengaruh dua pemain ini tak bisa dianggap normal. So, di video ini, kita akan ulas Mystery of Remontada ketika masuknya Lamine Yamal dan Olmo mengubah simfoni serangan tim Blaugrana. Di dunia sepak bola, istilah remontada adalah istilah yang udah gak asing lagi. Istilah ini mengacu pada kembalinya sebuah tim dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan dramatis. Dan akhir-akhir ini, istilah remontada kembali banyak dibicarakan, terkhusus usai Real Madrid berambisi melakukannya di Bernabeu, saat tim tersebut menghadapi pasukan dari Mikel Arteta, Arsenal. Sayang, alih-alih sukses membalas kekalahan dan melakukan remontada, Madrid justru kembali kalah. Gol dari Saka dan Martinelli membuat Bernabeu terdiam, dan pada akhirnya tim pemilik trofi terbanyak UCL itu harus gugur di babak perempat final, sesuatu yang jarang terjadi. Menariknya, ketika Los Blancos dihancurkan Arsenal dengan agregat 5-1 di Santiago Bernabeu, beberapa hari kemudian, rival abadi mereka, Barcelona, justru menunjukkan kepada dunia seperti apa remontada sejati. Jadi, pada Sabtu malam, di Estadio Olímpic Louis Companys, Barcelona yang menghadapi Celta sukses menciptakan keajaiban dengan membalikan kedudukan dari tertinggal 1-3 menjadi kemenangan dramatis 4-3. Ini adalah kisah klasik Barcelona yang mulai kembali di bawah era Hansi Flick. Sedikit berbicara soal apa yang terjadi di laga kontra Celta. Memahami bahwa timnya memiliki jadwal yang begitu padat dalam 15 hari ke depan, Hansi Flick pun memutuskan untuk melakukan rotasi dengan mengistirahatkan pemain kuncinya Lamine Yamal, di mana ia pun menempatkan Rafinha di kanan dan Ferran Torres di kiri. Selebihnya, semua pemain inti main kecuali Dani Olmo yang digantikan Fermin karena baru pulih dari cedera. Tanpa Lamine dan juga Olmo, sebenarnya Barcelona tetap dominan, di mana mereka juga langsung bisa unggul cepat di menit ke-12 lewat Ferran Torres. Sayang, meski dominan, Celta justru mampu memanfaatkan serangan balik ketika Barca kurang efektif di lini depan. Ada deadlock usai gol pertama, dan itulah yang dimanfaatkan Celta untuk melakukan counter attack. Gak main-main. 3 gol semuanya dicetak lewat serangan balik, dan semua dicetak oleh Iglesias yang membuat Celta unggul dengan skor 3-1. Skor yang membuat banyak orang tengah menyaksikan laga itu berpikir, ini sih Barca bakal kalah. Tapi, Barcelona bukan tim yang menyerah begitu saja. Hansi Flick yang awalnya memilih merotasi skuad dengan mencadangkan Lamine Yamal dan Dani Olmo, akhirnya memecahkan kaca darurat di menit ke-59. Yamal masuk menggantikan Ferran Torres, sementara Olmo menggantikan Fermin Lopez. Keputusan ini mengubah alur pertandingan sepenuhnya, di mana serangan-serangan Barca mengalir dengan lebih mematikan. Umpan satu sentuhannya begitu menawan, begitu pula umpan-umpan panjang yang akurat. Dan pada akhirnya, Olmo mampu mencetak gol untuk menipiskan skor menjadi 2-3. Sebelum Rafinha menyamakan kedudukan menjadi 3-3 lewat umpan Lamine Yamal yang memanjakan. Sebelum di menit 98, Dani Olmo dengan jelas dijatuhkan di kotak penalti yang membuat wasit melihat VAR. Dan penalti pun dieksekusi Rafinha dengan sempurna. Barca menang 4-3. Dan ini adalah remontada hebat yang kembali Barcelona lakukan. Tentu dengan 2 gol yang ia cetak,
Rafinha adalah MVP di laga itu. Tapi di sisi lain, peran dari Olmo dan Lamine Yamal yang masuk sebagai pengganti benar-benar mengubah simponi permainan. Olmo mencetak 1 poin dan memberikan hadiah penalti. Sedangkan Lamine Yamal sukses membuat 1 assist dan mengobrak-abrik lini pertahanan Celta Vigo lewat aksi individunya. Menurut kami, Dani Olmo yang baru pulih dari cedera dan tampil sebagai pengganti langsung menunjukkan mengapa ia adalah aset berharga. Sebagai gelandang serang, Olmo tak hanya punya teknik dan visi di atas rata-rata, tapi juga etos kerja untuk terus menekan pertahanan Celta dengan pergerakan cerdasnya di sisi dalam atau inside pockets, menciptakan ruang bagi rekan-rekannya. Dan itulah kenapa saat kita melihat Olmo bermain, space untuk para pemain Barca terlihat begitu banyak. Sementara itu, Lamine sekali lagi menunjukkan mengapa ia disebut sebagai permata masa depan Barcelona. Sejak masuk, Yamal langsung mengubah ritme serangan di sisi kanan. Umpan silang akurat dari sisi kanan yang disundul Rafinha untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3 adalah bukti kualitas visi dan teknik Yamal yang mampu membaca permainan dengan sangat baik meski baru berada di lapangan selama beberapa menit. Tapi tak hanya itu, kecepatan, dribble memukau, dan kemampuan membaca permainan membuat Yamal menjadi ancaman konstan bagi pertahanan Celta yang tampak kewalahan menghadapi kaki ajaib sang wonderkid. Maksudnya, sebelum 90 menit waktu usai, para pemain Barca punya mentalitas untuk tak menyerah. Dan kualitas yang tim ini miliki mendukung apapun yang bisa terjadi. Dan laga kontra Celta sendiri bukan satu-satunya momen seperti itu tercipta. Melawan Benfica, Barca sempat tertinggal 4-2 sebelum menang 4-5. Sedangkan di laga kontra Atletico, Barca sempat tertinggal 2-0 sebelum menang 2-4. Dengan Real Madrid juga pernah jadi korban saat tertinggal 1-0 lebih dulu sebelum Barca menghancurkan El Real dengan skor 1-5 di akhir laga. Jelas, Hansi Flick mengubah mentalitas para pemain tim Katalan musim ini. Dan kini, dengan 3 poin tambahan, Barca tetap mampu menjaga keunggulan dari rival terdekat mereka, El Real, 4 poin. Di mana Real Madrid juga baru saja menang 1-0 atas Bilbao. Usai laga, Hansi Flick pun menjelaskan mentalitas dari skuadnya yang berbeda saat ini. Mereka sangat kuat. Kekuatan mental sangat penting. Hari ini kami juga berhasil mengistirahatkan Lamine. Dengan begitu, semua orang bisa bertanggung jawab atas performa mereka dan bisa mencapai puncak performa. Dani Olmo punya banyak kualitas dan ia menunjukkannya di setiap pertandingan. Setelah mencetak gol kedua, itu adalah momen yang sangat penting dan kemudian segalanya berubah. Pada bulan November, kami berada dalam situasi yang berbeda. Kepala kami tertunduk, kami memiliki energi negatif. Sekarang situasinya sangat berbeda. Perasaan kami sangat positif, ujar Hansi Flick, sumber Barca Universal. Sayang, di tengah kabar baik soal mentalitas kuat dari tim Barca saat ini, kabar buruk datang saat Lewandowski dikonfirmasi mengalami cedera. Di mana menurut laporan resmi, tes yang dilakukan pada hari Minggu mengonfirmasi bahwa Lewandowski mengalami cedera tendon semitendinosus kiri, dan itu membuatnya akan absen sekitar 3 minggu. Sulit melihat Lewandowski bermain di final Copa del Rey, dan partisipasinya di leg pertama semifinal Liga Champions juga tak pasti. Meski begitu, Barca tidak akan menyerah. Mereka punya Ferran Torres yang bisa dimainkan di posisi Lewy. Dan akhirnya The Shark tampil cukup baik. Selain itu, Flick juga bisa menggunakan Dani Olmo sebagai false nine. Barca akan memiliki jadwal padat dalam beberapa minggu ke depan. Mereka bakal menghadapi Mallorca lebih dulu, sebelum main lawan Madrid di final Copa del Rey. Leg 1/4 final kontra Inter, diselingi laga kontra Valladolid sebelum kembali menghadapi Inter dan Madrid. Dan semua itu dilakukan dalam waktu yang berdekatan. Ini akan jadi jadwal yang krusial untuk tim Katalan. Pada akhirnya, Mystery of Remontada adalah kisah tentang bagaimana Barcelona di tengah kabut ketertinggalan menemukan cahaya kemenangan melalui keajaiban para bintangnya. Sabtu malam,
Lamine Yamal dan Dani Olmo menjadi penyelamat. Mereka bukan hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga merebut kembali narasi remontada sebagai milik Blaugrana. 3 poin tambahan jelas kian mendekatkan Barca dengan gelar juara. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran yang muncul saat Inter dan Madrid tengah menanti mereka. Dengan keadaan pincang cederanya Robert Lewandowski, bisakah Barca melaluinya? Tulis pendapat kalian.